Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjalanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke negara Taif. Bab pertama yaitu ketabahan menghadapi kesusahan dan cobaan demi agama. Yaitu kisah perjalanan baginda dakwah ke Taif selama 9 tahun sejak masa kerasulan. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Mekah. Namun kebanyakan orang-orang Mekah selalu menyakiti, memperolok-olok dan berbuat semena-mena terhadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kecuali sekelompok kecil orang yang sudah masuk Islam dan beberapa orang yang selalu membantu beliau walaupun belum masuk Islam. Paman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Thalib termasuk orang yang baik hatinya. Pamannya itu meskipun belum masuk Islam, dia selalu membantu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala bentuk. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kafir mendapat kesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin secara lebih leluasa. Baginda Rasulullah SAW pun pergi ke negara Taif yang didiami kabilah Saqif yang berjumlah besar, dengan harapan apabila kabilah tersebut masuk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari berbagai penderitaan dan Taif akan menjadi fondasi penyebaran agama Islam dengan skala luas. Nah, setibanya beliau di negara Taif, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menemui 3 orang yang ditokohkan. Beliau berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan agar mereka mau membantu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi mereka bukannya menerima atau paling tidak berlaku sopan kepada tamu yang baru datang, sebagaimana adat bangsa Arab yang terkenal dengan memuliakan tamu. Bahkan mereka tanpa basa-basi menyambut beliau dengan sikap dan akhlak yang sangat buruk. Bahkan mereka pun tidak rela baginda Rasulullah tinggal di situ, padahal orang yang dianggap sebagai tokoh seharusnya berbicara dengan sopan dan berakhlak yang mulia. Salah seorang di antara mereka berkata pada Nabi Muhammad, kamukah orang yang diutus oleh Allah sebagai nabi? Jadi seolah-olah kata ejekan. Dan yang kedua berkata, apakah Allah tidak menemukan selain kamu untuk diutus sebagai rasul? Yang ketiga berkata, aku tidak mau bicara dengan kamu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu aku tidak lepas dari musibah. Jika kamu pembohong, maka aku tidak mau bicara dengan pembohong. Akan tetapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai hati yang begitu teguh, laksana sebuah batu karang. Beliau tidak berputus asa dan terus berusaha untuk mendekati masyarakat umum, tetapi tidak seorang pun yang mau mendengarkan beliau. Jangankan menerima, bahkan mereka menghardik, tinggallah segera kota kami, pergilah kemana kamu suka.
Ketika baginda Nabi SAW sudah tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap untuk kembali, maka mereka menyuruh anak-anak kota Taif untuk membuntuti baginda Nabi SAW. Mereka lalu mengganggu, mencaci dan melempari baginda Nabi dengan batu, sehingga kedua sandal beliau berlumuran darah. Dalam keadaan seperti itulah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan negara Taif. Nah, ketika Rasul meninggalkan negara Taif di tengah perjalanan, tatkala sudah merasa aman dan dari gangguan anak-anak nakal, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ilayya man takiluni ila ba'id jahamuni am ila aduwin malak tau amri ilam yakum bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'uli a'udzu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu dhulumatu wa syarha alayhi amrud dunya wal akhirah min ayanzila fi bi ghadabuka aw yahilla alayya sakhatuka lakal utba hatta taradha wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, habisnya upayaku, dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang maha penyayang, melebihi sekalian penyayang. Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah engkau serahkan diriku? Pada orang asing yang akan memenangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang engkau kuasakan kepadanya segala urusanku? Tidak ada keberatan bagiku asalkan engkau tidak murka kepadaku. Perlindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur zatmu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik segala urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung dari turunnya kemurkaanmu kepadaku atau kemurkaanmu kepadaku. Aku sanggup berbuat apa saja hingga engkau ridho. Tiada daya dan upaya melainkan denganmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa seluruh alam, pun memperlihatkan keperkasaannya dan mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk datang memberi salam kepada beliau dan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar ucapanmu dan jawaban kaummu, dan dia mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apapun yang engkau perintahkan aku lakukan. Malaikat penjaga gunung itu pun datang dan memberi salam kepada baginda Nabi. Ya, kata malaikatnya, saya berkata apapun yang engkau perintahkan akan aku laksanakan. Bila engkau sukai, akan kubenturkan gunung-gunung yang ada di sekitar kota ini, sehingga siapa saja yang tinggal di antaranya akan hancur binasa. Atau apapun hukuman yang engkau inginkan. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat penyayang dan mulia ini menjawab, aku hanya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak di antara keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun Rasul disakiti oleh kaum Taif, tapi tetap mendoakan ya,
agar Allah Subhanahu wa taala kelak akan mendatangkan orang-orang keturunan dari mereka, yaitu hamba-hamba Allah yang bertaat. Ini kisah ini ada faedahnya. Apa faedahnya? Demikianlah akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kita mengaku sebagai pengikutnya, namun ketika sedikit kesulitan atau celaan menimpa kita, kita langsung marah. Namun ketika sedikit kesulitan atau celaan menimpa kita, kita langsung marah, bahkan menuntut balas seumur hidup. Kezaliman dibalas dengan kezaliman, sambil kita terus mengaku sebagai umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mengalami penderitaan dan kesusahan yang berat, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berdoa buruk dan tidak menuntut balas. Walaupun Nabi disakiti, tapi Nabi tetap tidak mendoakan buruk dan membalas. Lalu berdoa kepada Allah agar keturunan mereka akan menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, taat beribadah. Inilah keluhuran daripada sifat Rasulullah SAW ketika dakwah di negara Taif. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.